Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, semangat semuanya ya. Ibu harap semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kondisi pandemi seperti ini ya. Amin. Nah, tapi sebelum itu kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Enggak, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar terkait Hari Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira kalian tahu nggak sih Hari Kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal berapa? 17 Agustus. Hari Kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus. Nah, jadi gimana kalau misalnya sebelum pembelajaran kita nyanyi dulu lagu 17 Agustus untuk menambah semangat kita dalam belajar. Siap, Bu. Setuju nggak? Setuju. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka, selama masih dikasih pelajaran, kita tetap setia, bertahan Indonesia. Setia, tetap bela negara kita. Kalian udah pada semangat belum setelah menyanyikan lagu 17 Agustus tadi? Sudah. Berharap kalian sudah semangat ya dan sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Jadi karena kita tadi udah melakukan ice breaking, udah melakukan pemanasan juga, jadi gimana kalau misalnya kita langsung aja belajar? Oke? Oke. Wah, kalian keren sekali menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompoknya beranggotakan 4 orang. Nah, untuk memilih anggota kelompoknya, kalian harus cepat-cepatan duduk di setiap tempat yang sudah disediakan. Oke? Oke. Kelompok 1 di tengah untuk kelompok 2 dan di paling kiri untuk kelompok 3. Silahkan mulai bertempat di tempat duduk. Bagaimana? Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Kelompok 1 sudah beranggotakan 4 orang? Sudah. Kelompok 3? Ya, bagus sekali. Kalian hebat ya dalam membagi kelompok. Sangat penting. Nah, untuk sekarang kita punya video nih. Videonya masih tentang lagu Hari Kemerdekaan. Kira videonya tentang apa ya? Proklamasi. Nah, daripada penasaran, kita lihat langsung aja videonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, tadi itu video tentang apa? Proklamasi. Ya, betul sekali tentang pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membacakannya? Insinyur Soekarno. Ya, Soekarno. Membacakannya adalah Bapak Soekarno. Kira-kira dibacakannya kapan ya? 17 Agustus. Kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus. 17 Agustus tahun 1945. Nah, kalian kan tadi sudah menyimak videonya. Sekarang coba Ibu mau tanya, kira-kira makna apa ya yang terkandung dalam pembacaan teks proklamasi atau dalam Perjuangan bangsa. Perjuangan kita. Coba kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Oke, silahkan
berdiskusi. Nanti sama kita diskusi ya catatan masing-masing. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak? Ini sudah selesai. Sudah. Nah, sekarang ibu mau tahu dong jawaban dari setiap kelompoknya atau isinya. Coba sekarang kelompok mana yang mau bertentang terlebih dahulu? Aku. Nah, boleh untuk kelompok 3 terlebih dahulu ya. Nah, buat yang kelompok 1 dan kelompok 2, nanti kalian memperhatikan presentasi dari kelompok 3 dan jangan lupa setelah selesai kalian memberikan apresiasi, oke? Ya, Bu. Ya, untuk kelompok 3 silahkan berdiri dan presentasi. Wah, bagus sekali ya kelompok 3, kita berikan tangan. Soalnya sangat pantang dan sih harus semangat. Nah, untuk yang kedua, siapa nih yang presentasi? Aku. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan untuk kelompok 1. Dan yang terakhir, saja untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 presentasi. Wah, bagus-bagus ya anak kita presentasinya. Penuh semangat, suaranya lantang, dan percaya diri. Kalian semua hebat. Nah, untuk maknanya akan dibahas di awal presentasi. Wah, hebat! Kalian sudah berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai tanda lahirnya NKRI. Proklamasi merupakan tanda lahirnya negara di mana konstitusi, pemerintahan, dan juga wilayah disahkan setelahnya. Yang kedua merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan peristiwa penanda lahirnya bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu awal dari perjuangan baru. Dengan adanya proklamasi merupakan tanda bahwa Indonesia mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan tentunya Indonesia akan menghadapi tantangan untuk membangun serta mensejahterakan bangsa. Yang keempat yaitu kemerdekaan secara de facto. Proklamasi merupakan pernyataan de facto bagi negara lain bahwa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Yang kelima yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dengan adanya proklamasi, mempunyai tanda bahwa Indonesia telah mengubah status dari yang tadinya negara terjajah menjadi negara yang merdeka, sehingga Indonesia memiliki kedudukan atau martabat yang sama dengan negara merdeka lainnya. Nah, makna yang keenam yaitu bentuk kedaulatan Indonesia. Dengan adanya proklamasi, Indonesia telah menjadi negara yang berdiri sendiri dan mempunyai pemerintahan serta hukum sendiri. Nah, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan nasibnya di berbagai aspek kehidupan. Nah, anak-anak, itulah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, proklamasi merupakan peristiwa penting yang sangat bersejarah dan memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Selain itu, di balik peristiwa proklamasi terdapat pengorbanan dan perjuangan para pahlawan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut kalian, apa cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, yang ingin menjawab, boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu. Hah? Paham, Bu. Oke, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Iya, silahkan. Wah, hebat, beri tepuk tangan semuanya. Siapa lagi yang ingin menjawab? Aku. Wah, hebat, beri tepuk tangan semuanya. Nah, siapa lagi yang mau menjawab? Iya, silahkan. Wah, hebat. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Wah, jawaban-jawaban tadi sudah benar. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu kita bisa mencontoh atau meneladani para pahlawan. Sebagaimana yang kita ketahui, pahlawan memiliki semangat juang tinggi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Nah, upaya yang kedua yaitu belajar dengan giat. Nah, bukan hanya menjadi negara yang merdeka, tentu kita harus menjadi negara yang maju. Oleh sebab itu, kita harus menjadi generasi penerus yang mampu memajukan dan memberikan prestasi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu toleransi. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak keberagaman, seperti keberagaman agama, suku, ras, dan juga bahasa, serta keberagaman lainnya. Nah, kita harus menghargai dan juga mensyukuri adanya keberagaman ini. Nah, dengan adanya rasa toleransi, kita mampu memperkuat rasa persatuan. Sehingga negara kita tidak terpecah belah. Upaya selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar daripada negara kita ini. Nah, selain itu kita juga bisa mengikuti kegiatan bela negara yang mampu meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, itu adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Sebenarnya masih banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran IPS. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada kita semua karena sudah berani menyampaikan pendapat dan sudah semangat dalam pembelajaran IPS kali ini. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Ya, Bu. Masih ingat mengenai ice breaking tepuk semangat? Masih, Bu. Masih pada ingat ya? Yuk kita lakukan sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Gimana? Masih semangat? Masih. Dan juga pembelajaran selanjutnya akan lebih. Nah, coba anak-anak kalian buka ya buku tema 2 halaman 2. Sudah dibuka? Ada teks bacaan? Ada, Bu. Teks bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya Ibu kasih waktu kalian untuk membaca dan memahami isi dari teks tersebut. Silakan membaca. Baik anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, informasi apa yang bisa kalian dapatkan melalui teks tersebut berdasarkan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, contohnya seperti siapa yang menulis teks proklamasi. Ya, betul ya, Insinyur Soekarno. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Farah. Nah, sekarang Ibu menyuruh kalian untuk membuat memes. Memes itu berisi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini juga dari 6 aspek. Nah, itu juga. Apa? Siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Mengerti, Bu. Ya, sekarang silakan tunjukkan memesnya dulu. Lalu tugas bareng. Udah pada selesai kan ujian memesnya? Udah, Bu. Sama. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Tonggak sejarah. Sejarah bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Yang kedua, siapa yang membaca atas proklamasi? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Di mana proklamasi dilaksanakan? Di jalan Kejaksaan Agung nomor 56. Selanjutnya, mengapa proklamasi itu dilaksanakan sih? untuk mencapai kemerdekaan. Untuk meraih kemerdekaan Indonesia agar Indonesia bebas dari jajahan. Selanjutnya, kapan? Tanggal
Tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana proklamasi bisa dilaksanakan? Ya, jadi pada acara itu pada jam 10. 10, terus Presiden Soekarno dan Wali Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dilanjutkan oleh pidato singkat oleh Presiden Soekarno, dan selanjutnya bendera merah putih yang dilihat oleh Ibu Kartini itu dikibarkan. Udah pada nanti udah pada paham, udah pada cerita semuanya. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, tapi LKPD ini dikecilkannya per kelompok. Satu kelompok diisi oleh 4 orang. Dalam LKPD ini ada 3 soal. Yang pertama soalnya adalah mendeskripsikan bagaimana Indonesia bisa meraih kemerdekaan, tapi dilihat dari soal kedua. Soal kedua ini dilihatnya dari aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya nomor 3 adalah kalian mempresentasikannya di depan kelas ya, di kelompok. Ngerti? Ngerti, Bu. Sekarang kita LKPD dulu ya. Ya, Bu. Sama pembicaraan. Memang udah pada presentasi ke depan kan semuanya? Udah, Bu. Nah, Semua udah pada hebat, presentasinya udah pada bagus, menjelang KPD-nya udah pada kompak. Dan selanjutnya kita bahas secara singkat ya. Jadi, Indonesia ini meraih kemerdekaannya karena Indonesia ingin terlepas dari jajahan Jepang. Pada saat itu, ada kesempatan maka Indonesia akan mensegerakan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi, dibacakan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Bandung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rosa ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya, seru ya. Tadi Ibu sudah melihat kalian belajarnya. Pada semangat ya, dari mulai diskusi sampai presentasi. Anak-anak Ibu memang hebat ya. Tadi kita belajar mengenai apa saja sih? Proklamasi. Ya, betul. Tadi. Kita sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia ya. Kita juga sudah berdiskusi mengenai makna-makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Terus juga ada upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita juga tadi sudah mencoba membuat mind map dari teks bacaan berdasarkan 6 aspek ya. Ada aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, betul. Nah, nanti kalian di rumah coba tuliskan pengalaman kalian sebagai siswa dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di masa kini. Nanti tuliskan di buku catatan masing-masing ya. Ibu. Mengerti? Mengerti. Oke. Sekarang kalian boleh bereskan alat tulis kalian ya, masukkan ke dalam tas masing-masing. Oke? Ya, silahkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah dirapikan semua? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.